al-khauf wa raja ini kajanahai ta'ir, seperti kajanahai ta'ir, seperti dua sayapnya burung. Kalau tidak ada satu bisa terbang kan? Tidak bisa. Semua harus ada, harus seimbang. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, untuk zaman akhir seperti ini yang agak sedikit dibesarkan adalah khauf, ketakutan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus lebih diperhatikan sedikit. Paham? Karena zaman sekarang ini zaman menggampangkan. Menggampangkan maksiat gampang. Orang keluar tidak pakai kerudung gampang. Orang keluar perempuan buka auratnya gampang zaman sekarang. Style, ya kan? Tapi stylenya zaman sekarang itu jangan ketinggalan zaman. Paham? Style nanti akhirat malaikatnya nanti ngadapnya pakai style juga. Paham ya? Nah ada. Ya kan gampang kan enggak? Baik, melanjutkan pelajaran selanjutnya. Qala al-mu'allif Al-Habib Ahmad bin Zain bin Ali al-Husaini rahimahullah bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah ila qawlihi hifdzul qalbi minal ma'asi wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim wa kadha hifdzul a'dha'i sab'ah fardu 'ainin ala kulli muslim. Menjaga hati daripada maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Dan juga menjaga anggota tubuh yang 7 daripada maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga hukumnya wajib. Menjaga hati dan menjaga anggota tubuh yang 7 itu hukumnya wajib. Menjaga daripada maksiat. Hati dijaga dari maksiat wajib. Anggota tubuh pun juga gak kalah wajibnya daripada menjaganya daripada maksiat. Hati dijaga dari maksiat. Banyak maksiat hati apa aja? Banyak, nanti disebutkan sama musonif. Disebutkan dalam mu'allif. Apa saja? Anggota tubuh yang 7 pun juga wajib dijaga. Apa aja? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemudian farj, kemaluan, kemudian perut. Apa? Ya, farj itu. Kemudian apa? Perut. Itu wajib dijaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya jangan suka melihat maksiat, telinganya jangan suka mendengar maksiat. Kemudian mulutnya jangan suka ngomong maksiat, tangannya jangan suka dibuat maksiat, kakinya jangan suka dibuat maksiat, perutnya jangan dibuat maksiat, farjnya jangan dibuat maksiat. Itu wajib dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wajib, semua itu wajib. Famin ma'asil qalbi, daripada maksiat hati, asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wa kunutu min rahmatillahi ta'ala. Termasuk daripada maksiat hati apa? Yaitu syak, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ini daripada sifatnya al-mudabbir, maha pengatur. Semua makhluknya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keraguan terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita punya keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengatur. Oh, berarti Allah ta'ala ini tidak bisa ngatur. Paham? Tidak bisa ngatur. Kalau kita tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita merasa ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, hanya ditakdir misal tidak punya anak, hati ente ini tidak rela, hati ente ini tidak menerima kalau ente tidak dikasih anak, berarti ente syak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha pengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatur sesuatu kecuali ada hikmahnya. Tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Paham ya? Mungkin kalau ente dikasih anak, ente belum bisa merawat anak ente belum bisa mendidik anak ente.
Nanti anak ente akhirnya malah hilang. Bukan hilang maksudnya hilang apa? Akhlaknya, hilang ilmunya, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, bejat dan lain sebagainya. Paham ya? Itu dikasih di waktu yang pas sama Allah SWT. Kenapa anak itu seperti ini terus kerja dapat, paham ya? Kalau dapat kerjaan nanti gajinya sedikit dan lain sebagainya, sulit untuk mengumpulkan harta itu, sulit, memperkaya ini sulit, paham ya? Itu semua sudah diatur sama Allah SWT. Ente nggak mungkin ditakdirkan seperti itu kecuali ada hikmahnya. Mungkin kalau ente banyak uang ente gunakan untuk maksiat sama Allah SWT. Nyawer sana sini, paham ya? Beli yang tak karuan-karuan, auzubillah min dzalik, dibuat judi dan lain sebagainya. Itu kalau ente punya Allah SWT maha tahu kepantasannya ente itu maha tahu. Paham ya? Apa yang di dalam hati ente ini tahu. Mungkin kita ini cuma ngomong kok, nanti kalau anak dapat uang, paham ya, anak sedekah, anak bantu pondok, anak bantu masjid, itu omongan toh. Nanti kalau dapat uang beneran, kalau bila minta, paham? Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ragu terhadap keprofesionalisnya Allah Subhanahu, profesionalismenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha profesional. Tahu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tak kasih seperti ini, tak kasih seperti ini, tak kasih seperti ini, tak kasih seperti ini, sudah tahu Allah Subhanahu. Kalau ini tak kasih seperti ini, bakal jatuh. Kalau ini tak kasih seperti ini, bakal melenceng dia. Ini tak kasih seperti ini, bakal dibuat maksiat. Paham? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang syukur rizqah. Inna Allah yang syukur rizqah. Apa namanya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki untuk segolongan kaum dan menutup pintu rezeki untuk segolongan kaum. Itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti. Paham? Kenapa? Supaya berjalan harakatul hayat. Paham? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkaya ini, tapi juga menyempitkan ini, disempitkan di sini. Supaya apa? Supaya berjalan harakatul hayat. Paham? Supaya berjalan apa namanya? Perjalanan hidup ini supaya jalan. Kalau seandainya kaya semua gimana? Siapa yang ngerti masakan? Siapa yang mau masakkan ente? Paham? Ente beli di warung tidak akan bisa. Kenapa? Karena orang kaya semua. Ada orang yang jualan warung nanti, misal ada siapa yang makan itu makan dari mana? Terus yang nanam yang di sawah siapa? Kalau orang semua kaya, seperti itu. Nah, maka itu semua takdir Allah SWT. Ada yang seperti ini kan, ada yang seperti ini kan, ada yang seperti ini kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang nyawa sehingga nanti bisa makan, nanti makan nasi. Paham ya? Ada orang yang bercocok tanam sehingga nanti bisa makan sayur. Ada orang yang seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Nah, itu semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah tidak usah syak, tidak usah ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalau bab rezeki ini semua diatur semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Tapi kalau urusan akhirat, urusan inti masuk surga apa enggak, itu belum diatur. Sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu sudah harus berusaha. Harus berusaha. Sudah adakah jaminan dari kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kita surga? Tidak ada. Paham ya? Siapa tahu kita masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Paham? Rizki sudah diatur semua sama Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah dikasih rezeki. Diatur sama Allah Ta'ala. Tapi akhirat, surga neraka sudah diatur. Sudah diatur sama Allah Ta'ala. Tapi kita sudah dapat jaminan masuk surga atau belum? Belum. Nah, kata ulama, kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, nah, anak ini heran sama manusia. Hal yang sudah diatur tapi dicari. Hal yang belum pasti, yang belum kita belum dapat jaminan, itu nggak dicari. Rizki sudah diatur sama Allah Ta'ala, tapi masih kita cari koyo terus, ya kan? Kalau untuk surga belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita nggak mau nyari, nggak mau berusaha untuk masuk surga. Paham ya? Itu bab rizki. Tapi kalau bab yang lainnya kita harus pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bagaimana pasrah untuk ibadah itu sudah pasrah pada Allah yang lain. Itu bab amal ibadah lain kita harus usaha. Paham ya? Harus usaha. Tapi kalau untuk menerima takdir Allah, kita harus pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wal amnu min makrillah, merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Kalau tak minum dulu kan nanti bisa tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Itu namanya merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Wala ya'manu makrallahi illal khasirin. Illal qaumul khasirin. Kata Allah SWT, tidaklah seseorang bisa merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum-kaum yang nantinya akan menyesal di hari yang menyesal juga. Merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gampang melakukan maksiat. Penyesalan nanti datang terakhir. Kemudian sebaliknya pula, wal qunut min rahmatillah, putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini juga dosa. Paham ya? Jadi kita tetap ini harus imbang antara takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus imbang. Tidak boleh kita terlalu takut sehingga kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu tidak boleh. Atau sebaliknya, kita mengharapkan rahmatnya Allah taala terlalu berlebihan sampai-sampai kita tidak takut terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Harus imbang semua. Paham ya? Harus imbang. Dikatakan al-khauf wa raja ini kajanahai ta'ir. Seperti kajanahai ta'ir. Seperti dua sayapnya burung. Kalau tidak ada satu bisa terbang tidak bisa. Semua harus ada. Harus seimbang. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, untuk zaman akhir seperti ini yang agak sedikit dibesarkan adalah khauf, ketakutan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus lebih diperhatikan sedikit. Amin. Karena zaman sekarang ini zaman menggampangkan maksiat gampang. Orang keluar dapat kerudung gampang. Orang keluar perempuan buka auratnya gampang zaman sekarang. Style, ya kan? Tapi stylenya zaman sekarang itu atau jangan ketinggalan zaman. Style nanti akhirat malaikatnya nanti ngadapnya pakai style juga. Paham ya? Nggak ada. Ya kan gampang kan tidak? Gampang kan? Bukti kita keluar malam biasa tuh. Nah, pulang jam berapa? Jam 11, biasanya jam 12 juga ada. Biasanya seperti itu. Diam aja orang tuanya. Pak, ini kan menggampangkan kan? Berarti zaman sekarang ini zamannya menggampangkan. Jadi seakan-akan kita ini merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu keliru dan bisa. Kita harus melebihkan ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut. Paham? Jangan-jangan kalau anak seperti ini, jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala murka nih. Paham ya? Mau melakukan sesuatu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak seperti ini nanti Allah Subhanahu wa taala murka sama. Nanti kalau anak seperti ini melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengadab aneh. Nah, bahaya ini. Nah, itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Harus tanamkan. Jangan menggampangkan. Jangan sampai kita ini menggampangkan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum merasakan. Belum merasakan. Nah, nanti di akhirat ini luar biasa adabnya kita. Nah, dikatakan waktu Isra Mi'raj saja Nabi SAW ketika itu bertemu dengan orang yang diadab. Gimana adabnya? Kepalanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan dengan batu yang sangat besar oleh para malaikat. Dihancurkan, remuk semua. Nah, setelah remuk dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, sama malaikat dihancurkan lagi. Adab bagi orang yang apa? Menggampangkan tiba malas. Kepalanya ini malas untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, malas sholat. Ada yang orang ditarik lidahnya oleh malaikat, digunting dengan mikrop, dengan gunting dari api neraka, gunting beberapa kali gunting sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah hancur lebur, itu digunting sekali badannya hangus meleleh. Dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, digunting seperti itu lagi. Bagi orang yang suka riba, gunting orang, paham ya? Dan sebagainya, gunting ulama dan sebagainya. Nah kalau kita, paham, kita ini harusnya sadar
Seperti itu sudah dijelaskan di dalam hadisnya Nabi SAW. Seperti itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi kita tidak sadar-sadar. Paham ya kan? Merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga seperti itu. Tidak boleh kita ini putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahmat. Maha Rahmat sama hamba-hamba. Paham? Orang mau masuk surga, Nabi SAW di dalam hadisnya menceritakan ada orang, paham, 500 tahun ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? 500 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Terus selama 500 tahun. Pas mau masuk surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Orang ini ngomong, ya Allah, anak ibadah 500 tahun, puasa pagi, malam qiyamul lail. Kok masih masuk surga dengan rahmatku? Anak pengen dengan amalku. Anak pengen dengan kerja kerasku. Paham? Akhirnya ya sudah, kata Allah SWT, wahai malaikat, timbang semua amalnya dengan satu kenikmatan saja, mata. Ditimbang dengan satu kenikmatan mata saja. Nah, beratan kenikmatan matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya itu tadi kalah yang 500 tahun. Jadi 500 tahun kita aja kadang, paham ya? Paham? Seperti itu kan? Gimana kita ya? Akhirnya ya sudah, kalau ente mau masuk surga dengan amal itu, ente masuk neraka. Nah, tidak cukup kan? Untuk nimbang dengan nikmatnya mata, tidak bisa. Ya sudah, ya Allah, aku masuk surga dengan Nabi SAW sendiri pun juga seperti itu. Nabi SAW menyatakan, saya masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian, kata Nabi SAW, kalian masuk surga dengan rahmatnya Allah. Paham ya? Dengan rahmatnya Allah. Engkau juga ya Rasulullah. Ya, saya juga masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah, Maha apa? Jadi selalu minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watakabburu ala ibadillah, merasa sombong dengan ibadillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sombong itu? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Apa batarul haq? Menolak kebaikan, menolak nasihat baik, atau menolak kebaikan, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu namanya sifat sombong. Ente tak nasihati, apa itu? Ente aja suka maksiat. Nah, ini berarti tidak menerima kebaikan. Itu namanya sombong juga. Atau yang biasanya sombong, yang pamer-pamer harta, sombong terhadap orang lain dan sebagainya, itu tidak bisa. Ini tidak akan bisa, harta ini kerja sampai mati, tidak akan bisa hartanya mencapai seperti hartanya anak. Bisa. Itu termasuk juga sombong, merendahkan orang lain. Itu siapa? Anak ini ustaz, anak ini untuk berapa lama? Penting siapa? Orang biasa. Nah, merendahkan orang lain itu juga termasuk sombong. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kibriya'u lidahi. Al-kibriya'u lidahi wa al-azamatu lidahi. Faman naza'ani fihi ma naza'tuhu. Naza'tuhu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kibriya'u lidahi. Al-kibriya'u lidahi. Kibriya, sifat sombong itu pakaian keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'azamatu, dan merasa tinggi, itu adalah pakaian keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang merebutnya dari aku, maka niscaya aku akan menghancurkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man naza'ani fihi ma khasamtuhu fihi. Barang siapa yang merebutnya dari aku lawan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain sombong? Paham ya? Ngapain sombong? Kalau bisa kita sombong, padahal di dalam diri kita ini setiap hari tangan kita gunakan untuk basuh kotoran. Perut kita isinya kotoran. Hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan ini dan itu. Ngapain sombong sama orang lain? Sama orang lain tidak boleh sombong sama orang lain, ini bahaya. Paham ya? Bahaya. Baik. Wariya terakhir, ar-riya. Apa ar-riya? Ibadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah untuk orang lain. Sholatnya dibagus-baguskan kalau dilihat orang lain. Paham? Hadir majelis,
hadir majelis takut dicari, babnya sama lah, ustadznya, misalnya takut dicari. Paham? Sholat Jumat, berangkat sholat Jumat karena teman-temannya yang lain sholat Jumat. Kalau anda tidak sholat Jumat malu, paham? Malu. Itu dia, berarti kita melakukan amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyumbang masjid, pengen dibuatkan prasasti. Bulan telah menyumbang sekian tanda-tanda. Nah, ditempelkan di temboknya, Mas. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar untuk dunia, pengen dapatkan harta, pengen dapatkan uang, pengen dapatkan ketenaran dan lain sebagainya. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat orang alim itu mengajarkan ilmunya, itu mengajarkan ilmunya untuk apa? Untukmu wahai Allah. Bohong kata Allah Subhanahu. Itu mengajarkan itu supaya itu dibilang orang alim, supaya itu mendapatkan uang, supaya itu mendapatkan ketenaran, dan kamu sudah mendapatkan itu semua di alam dunia. Kamu itu sudah dapat uang kan di dunia, sudah. Itu dapat ketenaran kan di dunia, sudah. Ya sudah, itu tidak dapat apa-apa sekarang nanti. Tidak dapat apa-apa sekarang nanti di hari kiamat. Karena itu sudah, yang ente dapatkan sudah semua. Yang ente inginkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah semua. Pengen kaya sudah, pengen tenar sudah, terkasih ketenaran kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ahli sodako, orang yang bersodako, infak. Ente infak itu apa? Karena infak ikhlas ya Allah, bohong kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente infak pengen biar dibilang orang baik, pengen dibilang orang yang ringan tangan dan lain sebagainya. Ente sudah dapatkan itu semua. Ente pengen dipuji manusia, katanya di dunia sudah dipuji manusia, ya sudah. Bagianmu sekarang di akhirat tidak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen amalnya kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita kita jadikan pendorong kita untuk melakukan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sudah diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan. Kita sudah dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggalkan pekerjaan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi semua ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada riya, menginginkan pujian orang, menginginkan harta, menginginkan ketenaran, menginginkan pengingatan dari orang lain dan sebagainya. Jangan sampai. Paham ya? Jadi hadir majelis ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente sholat jamaah pengen dapat fadilah, pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente sedekah pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedekah ente pengen diingat sama orang. Jangan sedekah ente pengen dipuji sama orang dan sebagainya. Paham ya? Dan ente ini kalau ibadah, paham ya? Usahakan ibadah kita ini kita tutupi. Kita tutupi sebagaimana kita menutupi aib-aib kita. Paham? Kita aib-aib kita kan banyak. Paham ya? Paham? Sering ghibah, sering bohong, sering ngaji domba, sering ngomongin tak benar. Paham? Sering lihat yang haram, hatinya sering sombong, sering iri dan banyak penyakit kita ini. Paham ya, Pak? Banyak penyakit kita. Tapi kita tutupi. Paham? Supaya orang lain tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Nah, kita pun ketika melakukan amal ibadah itu juga seperti itu. Misal sholat malam. Tidak usah ngomong sama orang. Tadi ada sholat malam, Masya Allah. Paham ya? Khususnya kita ambil tidak usah. Ente itu bukan ente itu sudah apa? Sudah pengen dipuji orang. Paham ya? Mana tadi sodako? Tidak ada orang lihat tadi. Tidak ada orang lihat. Jadi ngomong kok sekarang. Nah, itu kalau bisa ibadah itu disembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan amal atau maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembunyikan penyakit-penyakit kita daripada manusia. Kita harus apapun itu. Semua gunakan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembunyikan. Jangan mau dihargai orang, jangan mau ngapain dihargai orang. Sama-sama bawa foto orang. Paham ya? Oh ini fulan Masya Allah, oh ini fulan alim. Tidak perlu. Kita ini cuma perlu penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini apa? Tidak ada
tidak ada gunanya. Paham? Mau ente sedekah dan ditawa orang, ahsan lebih baik. Paham ya? Lebih baik mau ente dia mulai, jangan capek tawa orang. Lebih baik supaya ente tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Jangan sedekah penikmat prasasti. Paham ya? Apa? Buat apa? Paham ya? Itu dapat pujian dari orang, menginginkan pujian dari orang, itu mendapatkan di dunia, nanti di akhirat tidak dapat apa. Paham? Sembunyikan semua amal kita, ikhlaskan semua amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat diterimanya amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Mudah-mudahan bisa membantu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayahnya untuk melakukan amal-amal soleh, untuk menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an nabiyyi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.